खिलाफत है इनाम आसमानी. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sitarah TV yang budiman dimanapun berada, semoga bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat semua. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Sitarah TV. Kali ini kita akan berdialog khusus memperingati tentang khilafat, karena tanggal 27 Mei ini merupakan hari atau Yaumil Khilafat. Membersamai pertemuan ini para narasumber. Yang pertama ada Maulana Habibullah Irwan. Apa kabar Pak? Sehat? Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur. Yang kedua Bapak Ahmad Sanusi. Bapak sehat? Alhamdulillah ya. Saya di sini Adil Saifuddin dan saya ditemani juga oleh Bapak Maulana Hanif Ahmad. Sesuai yang pernah saya baca ya, di dalam surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala berfirman itu bahwa Islam itu pataqotta'u amruhum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi Islam itu sampai akan terpecah belah menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok atau setiap mazhab akan bangga dengan mazhabnya sendiri. Padarhum fi gomrotihim hatahin, dan Allah Ta'ala membiarkan keadaan mereka sampai suatu waktu. Ya, jadi dibiarkan oleh Allah Ta'ala, Pak Hanif ya. Jadi tapi sampai suatu waktu. Nah, ini kita akan jawab seperti apa ya. Allah Ta'ala membangkitkan khalifah ya. Silakan, mungkin narasumber pertama akan disampaikan Pak Habibullah Irwan. Ya, bagaimana keberlangsungan khalifah setelah ya runtuhnya Khulafaur Rasyidin. Seperti apa dilanjutkan konsep khalifah Islam yang hakiki? Silakan ya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita membahas mengenai konsep kepemimpinan di dalam Islam, ya, khalifah di dalam Islam itu kita harus merujuk kepada sabda Hadrat Rasulullah SAW, di mana beliau menggambarkan ada 4 masa yang akan dilalui oleh Islam, dan masa itu adalah masa kepemimpinan di dalam umat Islam. Nah, beliau bersabda, takunu nubuwatu fikum, ya, akan terjadi nubuah di antara kamu. Kemudian dikatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, summa yarfa'u Allah Ta'ala. Kemudian masa itu diangkat. Kemudian terjadi lagi summa takunu mulkan Allah. Kemudian terjadi lagi summa takunu mulkan jabariyah. Kemudian terjadi lagi summa takunu khilafatan alamin haji nubuwah. Summa sakata. Jadi 4 masa itu. Yang pertama itu adalah masa kenabian Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Nah, setelah beliau wafat, maka akan terjadi khilafat yang didasarkan atas kenabian. Jadi khilafat sesudah Nabi Muhammad SAW berdasarkan kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti kita lihat Hadrat Abu Bakar, beliau sebagai pengganti pertama, khalifah pertama dari Hadrat Rasulullah SAW. Ketika beliau wafat, diganti dengan Hadrat Umar. Beliau wafat, diganti dengan Hadrat Utsman. Beliau wafat, diganti dengan Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah suatu masa, yaitu summa takunu mulkan Allah. Nah, akan terjadi suatu masa kerajaan-kerajaan yang menggigit, yang kejam, gitu. Itu masanya panjang, ya, bisa berabad-abad. Kemudian setelah itu terjadi lagi satu masa, yaitu summa takunu mulkan jabariyah. Nah, kemudian terjadi suatu masa kerajaan-kerajaan yang zalim, yang kejam. Ya, kalau kita bisa interpretasikan masa kerajaan-kerajaan yang
yang menggigit, yang zalim, yang kejam, diktator ini sekitar 1000 tahun. Karena yang pertama adalah Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain beliau bersabda bahwa abad yang terbaik adalah abadku, lalu kemudian abad sesudahnya, lalu kemudian abad sesudahnya. Jadi kalau di 3 abad ditambah 1000 maka menjadi 1300. Ada satu janji di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah An-Nur ayat 56, di sana dikatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardh. Kalau kita hitung la yastakhlifannahum tadi, ya, dalam episode sebelumnya itu jumlahnya itu 1305. Nah, 1305 ini adalah masa 3 abad yang terbaik di masa awal Islam, kemudian 1000 tahun di masa raja-raja yang zalim. Nah, kemudian setelah itu, ya, pada abad ke-14 maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW setelah itu tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, ya, akan terjadi khilafat yang didasarkan atas kenabian. Jadi ini kalimatnya sama seperti khilafatan ala minhajin nubuwah di masa sesudah Rasulullah SAW, ya, sama persis. Artinya apa? Khilafat ini akan terulang kembali, Nah, ini dimulai kapan? Ya, dimulai pada saat tadi itu 1305 tahun, atau dalam hitungan Masehi itu 1888 Masehi. Dan di akhir tahun itu 1888 Masehi, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah seorang Imam Mahdi dan beliau diperintahkan untuk menerima baiat dari orang-orang. Nah, ini terbentuknya satu khilafah, ya, dimulai dari masa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Ahmadiyah. Nah, ketika beliau wafat, lalu kemudian diganti dengan khalifah setelahnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW wafat, diganti juga dengan khalifah. Kemudian khalifah yang pertama wafat, diganti dengan khalifah yang kedua, dan seterusnya sampai saat ini khalifah yang kelima. Ya, baik. Ini menarik ya. Inilah salah satu jawaban dari dalam pernyataan dalam Al-Quran tadi. Padarhum fi gomrotihin, Allah Ta'ala akan membiarkan keadaan umat Islam itu mungkin masa mulkan adon, mulkan zabariyatan, sehingga Allah Ta'ala sumatakun khilafatan alamin haji nubuwah, membangkitkan kembali khalifah alamin haji nubuwah. Ini jawaban. Ini sangat menarik tentunya. Kita akan kupas lagi lebih dalam. Silakan Pak Hanif punya pertanyaan yang menarik, saya yakin. Silakan Pak. Ada ya. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Pak Sanusi, Pak. Ya. Ini usia kekhalifahan di dalam Ahmadiyah kan sudah 117 tahun, Pak, ya. Nanti 27 Mei. Nah, mungkin bisa ceritakan sejarah singkat, Pak, kekhalifahan dalam Ahmadiyah. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab soal tentang sejarah singkat kekhalifahan Ahmadiyah. Jawabannya tentu sangat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Maulana Irwan, bahwa di masa akhir dari redaksi hadis takunu nubuwata fikum masallah itu kok ada lagi khilafatan alamin haji nubuwah. Artinya akan ada lagi masa kekhalifahan dalam manhaj atau dalam jalan kenabian. Tadi disebutkan bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Nah, dari Al-Masih ini nampak kepada kita bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang meneruskan akan perjuangan Rasulullah SAW. Maka dari beliaulah kemudian lahir kekhalifahan alamin haji nubuwah yang kedua. Maka kekhalifahan beliau itu disebut sebagai
Khalifatul Masih. Jadi dari sinilah kenapa istilah Khalifatul Masih itu kemudian muncul. Berkenaan dengan kekhalifahan yang akan berlangsung di dalam Jemaat Ahmadiyah, pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad menuliskan di dalam buku Al-Wasiat, buku di mana ditulis oleh beliau di masa-masa akhir. Kurang lebih demikian kira-kira kata-kata beliau di dalam buku itu, halaman ke-54, bahwa janganlah kalian merasa risau, janganlah kalian merasa kusut atau merasa khawatir, karena akan datang kudrat kedua yang akan bersama kalian selama-lamanya. Kudrat ini tidak akan pernah datang sebelum aku pergi. Dan kudrat kedua itulah yang kemudian mewujud menjadi masa kekhalifahan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad atau Hadrat Masih Maud alaihissalam. Nah, kita lihat sejarah singkatnya adalah ketika Hadrat Masih Maud wafat pada tahun 1908, maka kekhalifahan beliau dimulai, yakni kepada Hadrat Hakim Nuruddin. Ini beliau ini adalah orang yang pertama kali baiat di tangan Hadrat Masih Maud dan murid kekasih daripada beliau. Nah, setelah beliau wafat pada tahun 1914, kekhalifahan Ahmadiyah berganti lagi ke Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad sampai beliau wafat tahun 1965. Nah, dari 1965 kemudian Khalifah kedua wafat dan digantikan oleh Khalifah ketiga dari tahun 65 sampai tahun 82. Nah, Khalifah ketiga wafat tahun 82 digantikan oleh Khalifah keempat, ini dari tahun 82 sampai 2003. Dan dari 2003 sampai sekarang 2025, Jemaat Ahmadiyah telah berganti khalifah ke khalifah yang kelima. Jadi kalau dihitung dari 1908 masa kekhalifahan pertama sampai sekarang itu sudah 117 tahun. Dan yang luar biasanya dari kekhalifahan yang ada di dalam Jemaat Ahmadiyah betul-betul mengikuti manhaj kenabian Rasulullah SAW. Hadrat Masih Maud belum dimakamkan sebelum khalifah pertama terpilih. Khalifah kedua sebelum terpilih, jenazah khalifah pertama tidak dimakamkan. Karena yang berhak menyolatkan jenazah seorang khalifah adalah seorang khalifah juga. Ini sebagaimana terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat. Hadrat Rasulullah SAW ketika wafat tidak langsung dimakamkan. Bahkan disebutkan dalam sejarah sampai 3 hari. Sampai kemudian Hadrat Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Dan beliaulah yang memimpin prosesi pemakaman Rasulullah SAW. Jadi sunnah itu berlaku di masa Hadrat Masih Maud dan para khalifah. Nah, jadi inilah yang kemudian kenapa kami menguatkan diri khilafatan alamin haji nubuwah itu ada di dalam Jemaat Ahmadiyah. Gitu, Pak. Ya. Ini Masya Allah, ini menarik ya, singkat, padat, tepat. Menarik. Saya mau menambahkan, Pak? Oh, tambah. Jadi, saya rasa Silakan. menarik sekali bagus. Ya. Tadi mengutip dari sabda Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, bahwa beliau katakan tadi bahwa kudrat kedua akan berdiri untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Artinya ya bisa dikatakan sampai hari kiamat karena tidak ada batas waktunya. Nah, barangkali yang disebutkan oleh Hadrat Rasulullah SAW dalam hadis tadi yang saya sampaikan, semasa kata, kemudian beliau diam. Kan khilafatan alamin haji nubuwah. Khilafat yang berdasarkan atas kenabian, semasa kata, kemudian beliau diam. Artinya barangkali bisa kita artikan bahwa semasa kata itu juga artinya adalah selama-lamanya. Jadi ini ada kesinkronan antara sabda Hadrat Rasulullah SAW dengan Hadrat Imam Mahdi alaihissalam pendiri. Saya rasa mungkin seperti itu. Masya Allah, ini menarik sekali ya. Tapi karena waktu yang terbatas, kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tapi ini saya ingin tambahkan mungkin komentar saja sedikit ya.
Ini senada sekali apa yang disampaikan tadi Pak Sanusi, Pak Irwan, bahwa memang khalifah itu artinya kan pengganti. Ya, ada khalifah ujug-ujug kan nggak bisa mau gantiin siapa gitu kan. Sedangkan di dalam Quran surat An-Nur juga dikatakan bahwa la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Jadi berdiri khalifah itu sama seperti berdirinya khalifah yang dulu. Ya, jadi kalau dulu ada khalifah menggantikan nabi, ya mungkin sekarang juga di akhir zaman juga berdiri khalifah itu karena menggantikan sosok seorang nabi, meskipun dalam makna yang berbeda. Baik, supaya tidak melenceng kemana-mana, saya ingin masuk ke pertanyaan berikutnya ini tentang karakteristik Khilafat Ahmadiyah. Ini juga perlu dikaji lebih dalam karena banyak yang mensalahartikan Khalifah Ahmadiyah ini punya kerajaan dan lain sebagainya. Mohon disampaikan penjelasannya. Siapa? Pak Irwan? Pak Irwan? Ya, Pak Irwan, silakan. Jadi karakteristik khilafat ya, khilafat kita, khilafatan ala minhajin nubuwah. Yang kedua, ada sebuah sabda Hadrat Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa laukanal iman wa'inda faraj lana lahu rijal aw rajul min haula. Ya. Bahwa beliau katakan seandainya iman telah terbang ke bintang suraya, maka akan ada seorang atau beberapa orang laki-laki yang akan mengambilnya kembali. Yeah. Nah, jadi karakter, kalau dikatakan apa karakter ya, karakter khilafat di akhir zaman ini, khilafatnya Imam Mahdi, khilafatnya Isa Al-Masih akhir zaman ya, itu mengambil iman ya. Artinya keimanan ya, keimanan spiritual ya. Jadi kita tidak mengambil teritorial, tidak. Apa yang dulu pernah Islam kuasai di masa khilafat yang pertama setelah Rasulullah SAW, kita ambil kembali teritorialnya, tidak seperti itu. Tapi Rasulullah SAW sudah menubuatkan bahwa khilafat akhir zaman itu akan mengambil iman yang telah terbang ke bintang suraya. Artinya khilafat spiritual. Nah, kita memahami bahwa itulah khilafat spiritual, keimanan. Iman yang akan kita ambil. Mungkin ada tambahan Pak ya? Silakan Pak. Pak Hanif ya. Saya mengambil kesimpulan dari hadis Rasulullah yang disebutkan oleh Pak Irwan tadi, bahwa titik berat dari kekhalifahan ala minhajin nubuwah jilid kedua adalah pada pengelolaan iman. Laukanal iman. Iman yang telah terbang ke bintang surya dikembalikan. Jadi sangat jelas sekali arah daripada hadis ini, bahwa kekhalifahan di akhir zaman itu akan bersifat ad-din, agama, bukan bersifat ad-daulah, kekuasaan. Ini yang harus dibedakan ya, bahwa kekhalifahan akhir zaman itu murni mengurusi masalah kerohanian, tidak mengurusi masalah-masalah yang berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan itu kan berhubungan dengan teritorial, berhubungan dengan negara dan sebagainya. Ya, kekhalifahan akhir zaman ini tidak seperti itu. Maka menitik beratkan pada nilai-nilai Islam, nilai-nilai kerohanian, atau dalam bahasa Ulil Absar Abdallah misalnya adalah kekhalifahan yang bersifat ruhiyah. Bukan kekhalifahan yang bersifat daulah, kekuasaan. Nah, seperti itu dari hadis yang kita dengar tadi dari Pak Iwan. Jazakumullah. Iya, menarik. Gimana Pak Hanif? Kan katanya zaman Rasulullah juga Pak Hanif ya ada perang ya, ada perang merebut kekuasaan. Itu bagaimana kok sekarang ya Pak Hanif ya? Melanjutkan tadi Pak ya, dari Pak Irwan dan Pak Sanusi kan menyampaikan bahwasanya sistem kekhalifahan dalam Jemaat Ahmadiyah ini kan bersifat secara rohani Pak ya, bukan secara dunia atau secara kekuasaan.
pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Pak sistem kekhalifahan di dalam Jemaat Ahmadiyah ini secara rohani, gitu, bukan secara duniawi atau kekuasaan? Silakan Pak. Baik, mungkin nanti Pak Iron bisa nambahkan ya kalau ada kekurangan ya, kita sifatnya kan diskusi ya. Iya. Kalau kita berbicara tentang hal ini ya, bahwa perkembangan zaman itu kan telah berubah ya. Iya. Saat ini hampir di setiap negara itu adalah merupakan negara bangsa. Contoh saja bangsa Indonesia adalah terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama. Kalau misalnya kekhalifahan yang akan datang ini dipaksakan didirikan berdasarkan sistem kekhalifahan Islam umpamanya, lalu orang-orang yang beragama Kristen mau dikemanakan? Orang-orang yang beragama Hindu mau dikemanakan? Apa disingkirkan? Apa dipaksa untuk masuk Islam? Kan tidak. Karena itu sifat dari kekhalifahan Jemaat Ahmadiyah bersifat kerohanian, karena rohani itu mengurusi manusia berarti. Mengurusi kerohanian orang-orang. Dan itu bisa tanpa batas teritorial. Oleh karena itu Jemaat Ahmadiyah bisa berdiri di negara Amerika, bisa berdiri di London, Inggris, bisa berdiri di Afrika, di Asia, di Eropa, tanpa mengganggu sistem pemerintahan manapun. Karena tugas Ahmadiyah meyakini bahwa agama itu korelasinya dengan manusia. Maka manusia itu yang diurus apa? Ya kerohaniannya begitu. Inilah makanya sistem kekhalifahan Ahmadiyah murni bersifat kerohanian. Kalau seandainya dipaksakan itu harus berbentuk kekhalifahan kekuasaan, maka yang terjadi adalah perang yang tidak akan berkesudahan. Tetapi kalau mengurusi kerohanian, maka kapan dan dimanapun Ahmadiyah bisa melakukan itu. Nah seperti itu saya kira kenapa dipilih atau dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa kekhalifahan di akhir zaman adalah kekhalifahan yang bersifat kerohani. Ada tambahan Irwan? Saya jadi ingat begini ya. Jadi ada di dalam sebuah simposium perdamaian di London, Khalifah Ahmadiyah pernah menyampaikan bahwa urusan-urusan duniawi itu sekarang sudah diatur oleh negara, duniawi dan politik. Nah, oleh karena itu Khalifah kita menyampaikan bahwa para pemimpin agama di dunia sekarang sudah memposisikan diri sebagai pemimpin spiritual saja. Nah, oleh karena itu juga khilafah di dalam Ahmadiyah, khalifah di dalam Ahmadiyah juga sama seperti itu. Karena urusannya sudah kekuasaan dan politik sudah diambil oleh negara. Maka khalifah Ahmadiyah, khilafah di dalam Ahmadiyah itu juga hanya mengurus masalah rohaniah atau spiritual. Dan beliau kemukakan seperti itu secara terbuka dalam simposium perdamaian di London, Inggris. Saya rasa mungkin ini lebih menguatkan bahwa memang kita Ahmadiyah itu ada pemimpin spiritual, khilafah spiritual. Mohon maaf ini Pak Hanif, Pak Adil, ada hal penting yang perlu saya sampaikan di bagian ini ya. Silakan. Begini. Saat ini ada satu kekhawatiran dan alergi terhadap yang namanya khilafah. Terutama di dunia barat sangat anti dengan kata-kata khalifah. Kenapa ini terjadi? Karena ada sebagian kelompok dari yang menamakan diri mereka orang Islam yang mengusung sistem khilafah. Tetapi yang mereka sebarkan adalah kekerasan dan menebar teror di mana-mana. Inilah yang kemudian dipandang oleh orang-orang yang tidak memahami tentang Islam sangat berbahaya kalau berdiri lagi
yang namanya khilafah. Khilafah. Inilah yang dijawab oleh kita jemaat Ahmadiyah, bahwa kekhalifahan itu tidak melulu masalah kekuasaan, dan itu masanya sudah berakhir. Ya. Yang harus dimunculkan di zaman kita sekarang ini adalah kekhalifahan yang bersifat rohani. Karena yang dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana kita menyebarluaskan, mencontoh suri teladan akhlak dan kemuliaan Rasulullah SAW, bukan kekerasan. Iya. Jadi inilah yang menjadi alergi dunia Barat ketika dikatakan Islam dan khilafah, di bayangan mereka adalah kekerasan dan terorisme. Ini yang saya kira sangat penting. Kenapa kekhalifahan Ahmadiyah bersifat rohani ya? Jadi menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Iya. Jadi tidak perlulah alergi lagi dengan apa yang disebut sebagai kekhalifahan, karena kekhalifahan yang ada sekarang adalah bersifat kerohanian. Seperti itu. Jadi dengan spiritual, dengan rohani, kekhilafatan di dalam Ahmadiyah akan menembus sekat-sekat kebangsaan dan negara. Itu Ini poinnya. tidak ada. Iya. Ini karena kita tidak teritorial, jadi menembus segala sekat kebangsaan dan negara. Ini menarik ya. Ini mungkin sekaligus buat para pemirsa Sitarah TV, siapapun yang menyimaknya, ini sebuah klarifikasi yang sangat jelas. Saya kira tidak perlu diperdebatkan lagi Ahmadiyah itu konsepnya apa, khalifahnya seperti apa. Jelas Ahmadiyah itu memiliki konsep khilafah rohani. Dimanapun orang Ahmadiyah tinggal akan mencintai negaranya. Jadi Ahmadiyah hanya bersifat khalifah rohani, gitu ya. Baik, untuk menutup sesi ini ada satu lagi pertanyaan ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita semua, apalagi kita sebagai jamaah Muslim Ahmadiyah yang mencintai khalifah. Apa itu Pak Irwan? Mungkin bisa dijelaskan berkat-berkat khilafat, ya boleh disampaikan. Ya, berkat-berkat khilafat. Kalau kita merujuk kepada dalil gitu ya. Ya. Pada dalil itu dikatakan di dalam surah An-Nur ayat 56, di sana dikatakan bahwa wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum. Ya. Jadi akan menguatkan. Ya. Dengan khilafat itu akan menguatkan keimanan, keteguhan di dalam orang beragama. Ya. Kemudian dikatakan lagi wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian dikatakan akan diganti rasa kecemasan, rasa ketakutan dengan rasa aman. Karena dengan berjamaah di bawah payung khilafat itu membuat orang lebih nyaman. Seperti misalnya kita analogikan ada di dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa ketika kawanan domba itu berkumpul, bersatu, maka dia akan sulit untuk diterkam, dikalahkan oleh serigala, gitu kan? Tetapi kalau domba ini terpecah-pecah, maka domba yang terpencar itu akan mudah diterkam oleh serigala. Jadi khilafat ini kan maksudnya kan ingin menyatukan, gitu kan? Menyatukan umat, ya supaya solid, supaya kompak. Nah dengan demikian, kalau ada lawan, kita akan lebih, sehingga rasa pede, rasa berani itu ada. Rasa takut dengan sendirinya hilang karena persatuan tadi ya, kekompakan. Kita juga merasakan lah di bawah naungan khilafat ini kita merasakan hal itu. Ada mungkin tambahan Pak? Ya, saya masih terkait dengan yang tadi ya, di dalam berkat-berkat khilafat ini tadi sangat jelas sekali bagaimana konsep yang dikemukakan Allah Ta'ala berkenaan dengan khalifah ini dan mengganti ketakutan dengan rasa aman. Aman itu kan tanpa gangguan, tanpa kekerasan dan tanpa teror. Konsep yang salah kemudian ketika akan mendirikan khilafah
Ya, tentu semangatnya kita hormati ya. Iya. Tetapi jalan yang ditempuh harus sesuai Al-Quran ini. Dari takut menjadi aman, bukan sebaliknya. Dari aman menjadi takut. Iya. Ini berkat khalifah, kekhalifahan yang harus dihadirkan adalah itu. Jadi tidak mungkin menghadirkan keamanan, ketentraman dengan teror-teror di berbagai tempat. Iya. Ini saya kira berkat kekhalifahan yang sangat urgent dan harus dikembangkan saat ini. Bagaimana kita menciptakan rasa aman dengan tindakan-tindakan yang tidak anarkis, dengan tindakan-tindakan yang damai. Bukan dengan kilauan pedang dan hantaman bom bunuh diri umpamanya kan gitu ya. Nah, saya kira itu Pak, tambahan dari saya Pak. Dan ini sesuai dengan moto Jumat Ahmadiyah. Iya, semua. Iya, Kebencian bagi siapapun. Iya, memang agama itu harus jadi tempat, harus jadi rumah yang aman. Dan khalifah itu harus jadi pemimpin yang memberikan ketentraman dan kenyamanan gitu ya. Ini barangkali cukup lama ternyata diskusi kita kali ini, ada 30 menit ya. Menarik, sangat menarik. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode yang mendatang. Alhamdulillah kita tadi telah sama-sama menyimak. Alhamdulillah dalemannya daging semua, luar biasa ini. Mudah-mudahan ini juga jadi bahan, jadi jalan bagi para pendengar juga siapapun yang menyimak acara ini, jadi bahan klarifikasi terkait kepercayaan Ahmadiyah meyakini adanya khalifah dan kebenaran tentang khalifah ya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon undur diri. Saya Adil Saifuddin, mohon maaf apabila ada kesalahan bersama kru. Pak Hanif juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Kami beserta kru mohon undur diri. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.